Assalamualaikum, selamat datang di channel Indri Ilkom. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi komponen-komponen perangkat keras pada komputer. Komponen perangkat keras pada komputer ini saya bagi menjadi 5 macam. Yang pertama, komponen komputer hardware umum. Komponen komputer hardware umum adalah perangkat keras yang biasa ada untuk sebuah komputer yang keberadaannya di pasaran sangat banyak dan mudah dicari. Komponen komputer hardware umum ini terdiri juga atas beberapa macam. Yang pertama, casing komputer atau casing CPU. Casing komputer merupakan komponen komputer perangkat keras terluar. Casing komputer ini berfungsi sebagai tempat meletakkan dan memisahkan komponen utama komputer seperti unit pemrosesan dan unit penyimpanan. Selanjutnya, motherboard atau mainboard. Motherboard atau mainboard ini berfungsi sebagai tempat penyediaan akses dari seluruh komponen komputer yang ada untuk saling terhubung satu sama lain sehingga terjadi proses input-output berbagai instruksi data. Selanjutnya, heatsink. Heatsink ini berfungsi sebagai penyalur panas dari CPU ke seluruh bagian heatsink. Selanjutnya, fan PC cooler. Fan PC cooler atau biasa juga dipanggil dengan kipas casing PC berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara di dalam PC sehingga panas yang dihasilkan bisa dialirkan keluar. Bagian kelima itu power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengatur supply daya ke semua komponen komputer, terutama ke komponen di motherboard. Selanjutnya, CPU liquid cooler. CPU liquid cooler ini merupakan komponen komputer perkembangan dari heatsink pendingin CPU yang berfungsi untuk menurunkan suhu dari CPU atau prosesor. Bagian ketujuh, CPU air cooler. CPU air cooler ini berfungsi menstabilkan panas ketika memproses data berat. Bagian kedua, komponen komputer process device atau bagian dari unit pemrosesan. Komponen komputer process device adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk memproses data, bisa berupa biner, audio, ataupun grafik. Komponen komputer process device ini terdiri juga dari beberapa macam. Yang pertama, prosesor atau CPU. Prosesor ini berfungsi untuk memproses data pada komputer. Selanjutnya, VGA atau GPU. Fungsi kerja VGA core ini sama saja dengan fungsi prosesor. Hanya saja VGA ini terfokus untuk mengolah data berupa grafis. Selanjutnya, sound card. Sound card itu adalah perangkat keras dalam komputer yang berhubungan dengan input dan outputnya audio. Ada 3 jenis onboard yang perlu kamu tahu. Yang pertama, sound card onboard yang langsung terpasang dan jadi satu ketika membeli motherboard. Yang kedua, sound card offboard yang dipasang secara terpisah ke slot ISA atau PCI, biasanya digunakan untuk komputer khusus pengolahan audio seperti komputer dapur rekaman. Yang ketiga, sound card eksternal yang bersifat portable dengan colokan port USB. Selanjutnya, LAN card. LAN card atau biasa disebut juga dengan network interface card, disingkat dengan NIC, adalah hardware kartu jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet, kabel atau LAN.
Next, selanjutnya WLAN cord. WLAN cord dengan nama lain wireless LAN cord adalah perkembangan dari LAN cord yang dulunya hanya berupa akses kabel saja. Fungsinya sama persis untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Bagian C, komponen komputer, storage device, atau bagian dari unit penyimpanan pada komputer. Storage device yaitu perangkat keras atau hardware pada komputer yang fungsi utamanya sebagai penyimpanan data, bisa permanen atau sementara. Komponen komputer storage device ini terdiri juga dari beberapa macam. Yang pertama, SDD. SDD ini merupakan inovasi baru dari hard disk yang fungsinya tetap sama, yaitu untuk menyimpan data. Hanya saja SDD ini menggunakan IC atau Integrated Circuit untuk penyimpanan data yang lebih baik dan lebih cepat dalam pembacaan. Selanjutnya, hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk menyimpan data pada komputer, file program, dan foto atau video. Bagian ketiga, RAM. RAM ini yaitu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara ketika komputer dioperasikan. Selanjutnya, ROM. ROM ini berfungsi untuk menyimpan data yang data tersebut tidak bisa dimodifikasi seperti data BIOS. Bagian kelima, Intel Upchain. Intel Upchain ini merupakan komponen komputer modern yang fungsinya sebagai accelerator data di hard disk. Selanjutnya, bagian ketiga, input device atau bagian dari unit masukan pada komputer. Input device adalah perangkat keras pada komputer yang mempunyai fungsi utama untuk memberikan input atau masukan data ke perangkat pemrosesan. Input device ini terdiri juga atas beberapa macam. Yang pertama, keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk mengetik pada komputer. Yang kedua, mouse. Mouse ini berfungsi sebagai alat penunjuk atau pointing device dan menggerakkan kursor. Selanjutnya, optical drive CD DVD-ROM. Optical drive CD DVD-ROM ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan kepingan CD atau DVD sehingga dapat dibaca oleh prosesor. Selanjutnya, webcam. Webcam ini merupakan komponen perangkat keras pada komputer yang berupa kamera dengan input pada port USB yang berfungsi untuk merekam kamu yang sedang di depan komputer. Selanjutnya, scanner. Scanner ini merupakan perangkat keras tambahan untuk komputer yang berfungsi untuk memberikan inputan data berupa file gambar dari hasil scanning. Selanjutnya, mikrofon dan handphone. Mikrofon adalah input device yang berfungsi mengirim data ke prosesor berupa audio. Sedangkan headphone merupakan output device yang berfungsi menerima data berupa audio pada telinga user. Bagian ketujuh itu touchpad. Touchpad ini memiliki fungsi yang sama dengan mouse, hanya saja penerapannya langsung menjadi satu pada laptop atau notebook. Bagian ke-8 itu adalah joystick. Joystick ini termasuk komponen komputer perangkat keras tambahan yang berfungsi sebagai masukan data ketika kamu bermain game pada komputer.
Selanjutnya LightPen. LightPen ini berfungsi untuk memberikan masukan berupa gambar manual dari tangan yang sulit dilakukan menggunakan mouse. Bagian kelima, komponen komputer output device atau bagian dari unit keluaran. Maksud dari komponen komputer output device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memberikan hasil dari pemrosesan sistem, bisa berupa visual dan audio. Komponen komputer output device ini tuh terdiri juga atas beberapa macam. Yang pertama, monitor display. Berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data berupa visual. Yang kedua, printer. Printer termasuk perangkat keras tambahan yang berfungsi untuk mencetak lembar kerja atau file gambar yang sudah kamu olah. Yang ketiga, speaker. Speaker yaitu perangkat keras yang memberikan output dan data berupa audio. Bagian keenam, komponen komputer peripheral atau unit tambahan pada komputer. Unit tambahan pada komputer ini termasuk bagian dari komponen-komponen komputer juga. Hanya saja keberadaannya tidak begitu pengaruh dengan kinerja komputer tersebut. Unit tambahan pada komputer ini terdiri juga atas beberapa macam. Yang pertama, USB wireless receiver. USB wireless receiver ini tuh berfungsi untuk memangkas ukuran serta membuat segalanya menjadi portable. Yang kedua, flash disk dan hard disk eksternal. Flash disk dan hard disk eksternal ini berfungsi untuk menyimpan data pada perangkat di luar komputer. Selanjutnya, modem. Modem yang dimaksud adalah perangkat dengan slot USB yang digunakan komputer agar dapat terkoneksi dengan internet.